Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Nazla Khairani Nasution dengan NIM 41933111044. Video kali ini saya akan menjelaskan materi bab 6 yaitu pengenalan GeoGebra. Nah, sebelum saya menjelaskan fitur-fitur apa saja dan juga kegunaan serta cara menggunakan aplikasi GeoGebra, saya akan menjelaskan secara singkat sejarah dari aplikasi GeoGebra. Sebelumnya, video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah media pembelajaran matematika berbasis IT dengan dosen pengampu yaitu Bapak Budi Halomoan Siregar SPD MSc. Langsung saja, sejarah singkat GeoGebra. Jadi GeoGebra itu merupakan singkatan dari Geometry and Algebra. Jadi GeoGebra itu adalah perangkat lunak inovatif matematika untuk menyelesaikan masalah-masalah geometri dan aljabar. GeoGebra bekerja pada sistem operasi yang cukup luas, mencakup Windows, Linux, dan Macintosh, dan menggunakan Java sebagai mesin virtual yang sudah otomatis terpasang pada perangkat lunak tersebut. Nah, GeoGebra ini pertama kali dibuat oleh Marcus Hohenwarter. Dia membuat GeoGebra sebagai sebuah perangkat lunak yang bebas, dinamis, dan terbuka, yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengajar dan mempelajari matematika. Nah, mulai dari tingkat sekolah sampai dengan universitas. Jadi, GeoGebra ini menggabungkan konsep analisa geometri dinamis dengan bidang aljabar dan analisa matematika secara bersama-sama. Nah, mungkin itu saja secara singkat dari GeoGebra. Nah, pada kali ini saya menggunakan aplikasi GeoGebra versi Classic 5. Langsung saja kita buka aplikasi GeoGebra pada laptop atau komputer dengan cara double klik aplikasi. Tadi saya sudah ada pembuka. Nah, ini merupakan tampilan utama dari aplikasi GeoGebra Classic 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur apa saja dan juga kegunaan dari masing-masing fitur tersebut. Nah, pada tampilan utama GeoGebra ini terdapat namanya menu bar. Ini merupakan menu bar dari aplikasi GeoGebra. Jadi, menu bar ini adalah menu utama yang dimiliki oleh GeoGebra untuk mengatur segala keperluan pengguna saat menggunakan GeoGebra. Menu bar ini terdiri dari file, menu, file, edit, view, options, tools, window, dan help. Kemudian ada namanya toolbars. Toolbar ini merupakan toolbar dari GeoGebra. Jadi, toolbar ini merupakan fitur-fitur untuk membuat objek matematika secara manual dengan cara mengklik objek satu persatu yang ada pada tampilan grafik. Toolbar membantu pengguna untuk menghafal urutan pembuatan suatu objek matematika. Kemudian ini dapat dinamakan sebagai Style Bar Graphic View. Style Bar Graphic View merupakan salah satu gaya tampilan yang memungkinkan pengguna melihat objek yang telah dibuat pada GeoGebra, sehingga dapat dilakukan kustomisasi lanjutan dan langsung ditampilkan hasilnya. Kemudian di sini ada namanya Style Bar Algebra View. Merupakan salah satu gaya tampilan yang memungkinkan pengguna melihat daftar objek yang telah dibuat ditinjau dari struktur aljabar. Jadi pada Style Bar Algebra View ini juga pengguna dapat menyembunyikan objek sementara atau mengkustomisasi objek dengan cara mengklik kanan pada objek yang berada di dalam kolom Algebra View. Kemudian di dalam GeoGebra ini terdapat namanya input. Nah, input ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk membantu pengguna secara langsung untuk membuat dan mendefinisikan objek matematika dalam tampilan aljabar dan yang kemudian menekan
tombol Enter setelah pendefinisian selesai. Pertama, yaitu Move, berfungsi untuk memilih objek. Lalu ada Point untuk membuat titik. Ada Line untuk membuat garis lurus. Ada Perpendicular Line untuk membuat garis tegak lurus. Lalu ada Polygon untuk membuat poligon di antara titik-titik. Lalu ada Circle with Center Through Point, berfungsi untuk membuat lingkaran bebas. Kemudian ada Ellipse, berfungsi untuk membuat elips bebas. Lalu ada Angle, untuk membuat besar sudut. Lalu ada Reflect About Line, yaitu merefleksikan objek dengan titik pusat atau garis. Lalu ada Slider, untuk membuat peluncur atau slider. Kemudian terakhir ada Move Graphics View, untuk memindahkan atau menggeser tampilan grafik. Kemudian di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat fungsi menggunakan aplikasi GeoGebra. Jadi kita akan mendefinisikan bentuk umum dari fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Dengan cara kita definisikan ke input. Kita masukkan Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Kemudian kita enter. Lalu kita klik slider, kita klik. Nah, di sini saya akan mendefinisikan untuk nilai A itu terletak di antara min 10 dan 10 dengan increment 1. Oh, increment 2. Oke. Lalu untuk nilai B saya masukkan min 10 dan 10 increment 2. Untuk nilai C min 10 10 2. Oke. Bisa kita pindah, kita geser ya dulu. Kemudian kita enter kan. Nah, jadi ini adalah bentuk fungsi dari fungsi kuadrat yang tadi. Ini bisa kita lihat ya teman-teman. Nah, seperti itu. Lalu kita akan membuat bangun ruang dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Maka pertama kita buka jendela baru dari GeoGebra. Kita buka lembar kerja baru. Nah, karena kita akan menggambar bangun ruang, yaitu gambar 3 dimensi, maka kita harus mengaktifkan jendela 3D terlebih dahulu. Jendela 3 dimensi. Pertama yaitu dengan cara klik view. Kemudian kita pilih 3D graphics. Kita tunggu beberapa saat. Lalu setelah muncul tampilan 3D graphics di sebelah kanan,
Nah, jadi pada grafik ini terdapat 3 sumbu koordinat, yaitu sumbu X, Y, dan Z. Nah, untuk menghilangkan sumbu dan juga untuk menghilangkan koordinat sumbu, bisa dengan cara kita klik ini untuk menghilangkan sumbu, kemudian ini untuk menghilangkan koordinat sumbu. Nah, dikarenakan bangun ruang itu banyak, saya akan mencontohkan salah satunya aja, yaitu kubus. Lalu untuk bagaimana sih cara kita untuk membuat kubus menggunakan aplikasi GeoGebra? Nah, pertama-tama di sini saya akan menggambar kubus dengan panjang 3 satuan. Nah, caranya pada jendela grafik, kita akan menggambarkan poligon yang berfungsi sebagai alas dari kubus. Misal, kita akan membuat poligon dengan panjang 3 satuan. 3 satuan. Nah, kemudian kita pilih toolbar piramid. Lalu kita pilih extrude to prism. Kemudian pada bidang datar A, B, C, D kita klik. Nah, sehingga akan muncul jendela baru. Silakan kita masukkan untuk tinggi dari kubus. Yaitu misalnya saya buat di sini tingginya adalah 3. Kita oke kan? Nah, maka akan terlihat dengan sendirinya muncul suatu gambar kubus dengan 3 dimensi, yaitu dengan tinggi 3 cm. Sekarang kita akan membuat jaring-jaring bangun ruang. Karena tadi kita sudah membuat bangun ruang kubus, maka sekarang kita akan membuat jaring-jaring dari bangun ruang, yaitu kubus. Yaitu pertama caranya dengan kita klik view, lalu kita pilih 3D graphics, kemudian kita pilih piramid, lalu cube, kemudian kita letakkan titik di antara sumbu sumbu X dan Y dan Z, yaitu pada sumbu 0,0 pada titik 0,0, kemudian pada titik 4,0, Nah, jadi dia secara otomatis akan terbentuk suatu kubus. Nah, ini bisa kita putar-putar ya. Kita mau lihat dari sisi sebelah mana, kita tinggal move aja. Seperti itu, teman-teman. Kemudian untuk menghilangkan garis sumbu dan juga alas, kita bisa dengan cara pada kotak 3D graphics kita klik panah ke bawah ini, kemudian kita pilih ini untuk menghilangkan garis sumbu, kemudian ini untuk menghilangkan alas, sehingga yang terlihat hanya gambar kubus kita aja, seperti itu. Kemudian kita akan membuat jaring-jaring dari kubus ini, yaitu dengan cara kita klik cube, lalu kita pilih next. Nah, maka langsung kita klik aja bagian alas kubus. Nah, seperti itu.
Jadi dia secara otomatis akan terbentuk jaring-jaring dari kubus. Nih, bisa kita lihat ya teman-teman. Bisa kita gerakkan. Kita terserah kita mau lihat dari sisi mana aja. Nih. Bisa kita gituin juga. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Cara untuk membuat jaring-jaring bangun ruang kubus. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan dan juga saya contohkan, saya praktekkan pada video kali ini. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba teman-teman.